Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang insya Allah akan dilantunkan oleh salah satu santri Pondok IT Angkatan 17, yaitu Saudara Hasbi Ali Asyidik, asal dari Tasikmalaya. Kepada Saudara Hasbi, saya persilahkan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat yang indah dari Saudara Hasbi. Semoga yang membaca dan mendengarkan, Allah berikan pahala dari bacaan tersebut. Amin. Kemudian acara yang ketiga, yakni sambutan dari Abi Ruli Indrawan, selaku founder Pondok IT. Kepada Abi Ruli Indrawan, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'u bi ihsan amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak beri nikmat ke kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan terus Allah membimbing kita untuk terus mendekat kepadanya, terus mengingatnya, dan jangan lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan serta sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikut beliau di zaman kelak. Bapak Bunda, Ayah Bunda yang saya hormati, semoga pada kesempatan ini Ayah Bunda Allah terus beri keberkahan dalam hidupnya, berikan kelapangan rezekinya, terus dimudahkan selalu urusannya. Amin. Dan insya Allah semoga selalu istiqomah dalam kebaikan. Nah, pada kesempatan ini acara silaturahmi ini tidak lain untuk mempererat tali hubungan kita. Dalam satu hadis, barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan silaturahmi. Nah, ayah bunda semua, saya selaku pimpinan Pondok IT mengucapkan jazakallahu khairan kepada ayah bunda semua yang terus istiqomah dalam mendukung, mewujudkan pendidikan yang bergratis, berkualitas, menyiapkan kader-kader dakwah untuk bangsa ini, gitu kan? Tanpa peran bunda, ayah bunda semua, tentu program ini tentu tidak mudah berjalannya. Dengan kondisi ekonomi yang luar biasa, alhamdulillah ayah bunda semua, Pondok IT masih istiqomah untuk terus mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas. Bahkan alhamdulillah pertumbuhannya sudah terasa, insya Allah. Tadi siang saya sudah bertemu dengan alhamdulillah
Kemarin berapa minggu Islam sudah dilunaskan oleh ayah bunda semua, lunasan tanah yang insya Allah perluasan untuk menyiapkan musolah, asrama, gitu kan, untuk santri-santri muslimah, insya Allah. Tadi sudah di grand design, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Seperti itu info dari tadi ya, di arsiteknya lagi, Pak. Ntar kalau insya Allah kalau sudah ada RAB-nya, semoga kita peluang amal jariah ini semoga bisa menjadi terus mengalir amal buat amal kita. Mudah, mudah semua. Tidak lain kalau dari saya, motivasi saya sampai detik ini tentu harus ada ya, menjadi apa sih? Mungkin saya bukan ustadz, ya mungkin lulusan pondok, dan mungkin juga bukan orang yang kaya raya, tapi mungkin di antara bunda juga seperti itu, bukan membantu pondok ini juga nggak semata menjadi orang kaya, dan juga bukan seorang ustadz yang mungkin tidak aman, tapi insya Allah bunda, dengan wasilah ini, inilah pondok ayah bunda semua, bahwa dengan wasilah ini, insya Allah nih, di depan-depan bunda semua, ada Mbak Yola sendiri, Mas Rido, dan banyak-banyak lah ya. Mereka ini insya Allah akan menjadi kader-kader amal jariah ayah bunda semua. Insya Allah di Pondok IT ayah bunda bisa lihat langsung kalau boleh main ke sana, tidur sana biar ngerasakan, oh ini ya bagaimana orang sulit sekolahnya. Alhamdulillah Pondok IT bisa mewujudkan. Dan untuk terobosan selanjutnya, kalau Allah mudahkan, Pondok IT akan sinergi dengan Ustadz Adillah Adi ya, untuk level SMP, insya Allah. Semoga dimudahkan juga. Kemudian, yaitu ayat yang saya terus bagi ayah bunda yang dapat pertolongan, saya sudah sering menemui orang-orang baik yang sampai hari ini dengan istiqomah selalu, alhamdulillah pasti hidupnya punya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah waktu umroh, orang yang istiqomah membantu saya itu saya ketemu di Madinah dan Mekah, dan itu sangat spektakuler. Dan saya tanya juga, sampai sekarang Mbak istiqomah membantu, ada apa sih gitu loh. Nah, ada salah satu donatur itu, dia dapat proyek di musim Al-Wahyu. Nggak kebayang ya, ini cerita nyata bahwa amalan itu akan dibalas sama Allah. Cepat atau lambat. Itu yang saya rasakan, dan masalah sedikit atau banyak itu nggak peduli urusan Allah. Tapi bagaimana istiqomah untuk terus memperjuangkan perjuangan ini. Salah satunya adalah menyiapkan kader-kader dakwah dan melalui pendidikan gratis dan berkualitas. Mungkin itu bunda, ayah bunda semua. Yang jelas, ayah bunda Musa bisa melihat ntar kalau memang ada mau lihat kegiatan pondok luar biasa, Wandi Wanjusnya. Yang jelas, saya menyampaikan, insya Allah, amal jariah ayah bunda, insya Allah akan tidak terputus sampai yaumil kiamah, insya Allah. Karena lihat perjuangan anak-anak di Pondok IT, saya lihat insya Allah akan terus mengalir. Misalnya Mbak Yola, dari Mbak Yola ini insya Allah menghafal Quran, kemudian melahirkan anak yang penghafal Quran, estafet dakwah ini tidak akan pernah terputus. Barakallahu fiik semua. Mungkin itu satu ayat yang menjadi semangat, pasti pertolongan Allah akan datang. Barakallahu fiik semua. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Mbak Yola. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Habiruli Indrawan yang telah memberikan santunan acara pada kali ini. Menginjak acara yang keempat, yaitu kajian yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Farid Pradipta selaku General Manager Pondok IT. Kepada Ustadz Farid Pradipta dipersilahkan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka pada sore hari ini insyaallah. Saya izin perkenalan dulu, nama saya Farid Pradipta. Saya dari Gerakan Sidak yang saat ini membersamai juga teman-teman yang sedang berjuang di Pondok IT Yogyakarta. Salam kenal ayah bunda para donatur sekalian. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan pada kesempatan pada sore hari ini. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tema terkait bab rezeki. Nah, kayak gitu ya. Tapi sebelum itu, sekali lagi ingin saya sampaikan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah karena segala nikmat yang Allah berikan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya kita nggak punya mata hari ini. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya hari ini kita masih punya tangan, besok kita sudah tidak punya tangan. Kita tidak bisa bayangkan kalau hari ini kita masih bisa mendengar, ternyata besok kita sudah tidak bisa mendengar. Banyak orang bisa mensyukuri hal-hal besar. Banyak orang-orang bisa mensyukuri bisa beli mobil, bersyukur. Banyak orang bisa mensyukuri ketika dia bisa beli motor, maka dia bersyukur. Banyak orang mensyukuri sesuatu kalau dia sudah bisa beli rumah, maka dia bersyukur. Tapi ketika dia bangun dari tidurnya dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang masih sempurna, kadang orang lupa bersyukur atas itu. Lalu dia menyalahkan Allah biasanya tuh. Orang-orang yang kayak gitu tuh kadang pada akhirnya menyalahkan Allah. Kok hidup saya susah, kok hidup saya ini. Dan pada akhirnya dia tidak mensyukuri sedikit pun nikmat yang Allah berikan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Selalu ada orang yang lebih rendah daripada kita. Unzur ilaman huwa aswala minkum, wala tanzur ilaman huwa fawqakum. Lihatlah selalu orang yang berada di bawahmu. Jangan engkau lihat orang-orang yang berada di atasmu. Karena itu lebih baik agar kita bisa bersyukur. Lalu salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad adalah sosok yang sangat luar biasa. Sosok panutan, sosok contoh. Tidak ada uswah terbaik kecuali beliau. Tidak ada teladan terbaik kecuali beliau. Tidak ada prinsip-prinsip kehidupan terbaik kecuali prinsip-prinsip hidup yang beliau lakoni dalam kehidupan dakwah beliau. Sampai beliau wafat dan akhirnya hari ini terus mengakar di dalam diri kaum muslimin. Maka banyak hal yang harus kita contoh dari Rasulullah. Kalau kita memang mencintai Rasulullah, kita tidak hanya sekedar meniru cara berpakaiannya. Kita tidak sekedar meniru cara sholatnya. Tapi jika kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita mesti mencontoh segala kehidupan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berjuang. Rasulullah adalah Nabi yang memperjuangkan kita. Dia lebih mencintai kita daripada dirinya sendiri. Dia lebih mencintai kita daripada daripada keluarganya sendiri. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak takut untuk berperang. Nabi tidak takut untuk mengorbankan harta-hartanya di jalan Allah. Nabi itu kan begitu. Nabi tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri, tapi Nabi hidup untuk orang lain. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Rasulullah rela berdarah-darah di dalam perang. Rasulullah rela tertusuk pedang di perang. Rasulullah rela hartanya dipakai oleh kaum muslimin. Rasulullah rela semua harta dagangnya ketika sebelum beliau menjadi nabi, kemudian ketika dia bernikah dengan Khadijah, bukankah dia orang yang sangat kaya secara fisik, zahir. Tapi begitu berjuang untuk dakwah ini, sungguh sempat pernah Rasulullah tidak makan di rumahnya. Sempat Khadijah air susunya kering karena tidak makan. Padahal Khadijah dulunya adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Suaranya bocor. Oke. Tolong di mute dulu mungkin beberapa bagi co-host. Jadi
Seperti itulah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Rasulullah itu berjuang dengan harta dan jiwanya untuk umatnya, untuk Islam. Bisa di-mute-kan dulu? Rasulullah berjuang untuk umatnya. Nah, seperti itulah hendaknya juga kalau kita memang mencintai Rasulullah. Bahwa kalau kita pengen menjalankan sunnah Nabi, tidak jangan setengah-setengah itu. Jangan sekedar menjalankan sunnah fisik, tapi jalankan juga bagaimana Nabi bertindak, bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi memperlakukan harta, bagaimana Nabi memperlakukan tubuhnya, bagaimana Nabi memperlakukan energinya. Untuk apa harta itu, untuk apa energi itu, dan untuk apa yang lainnya. Maka hendak kita mencontoh Rasulullah. Begitu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dari sebuah pertanyaan atau mungkin statement. Saya yakin bahwasanya kita sebagai manusia pasti punya banyak keinginan. Ya. Manusia kan punya banyak sekali keinginan dalam hidupnya. Banyak banget keinginan manusia itu. Apa aja ingin manusia? Satu, manusia itu ingin kaya. Nah, semua manusia ingin kaya. Dan itu sudah Allah sampaikan di dalam Quran surah ke-53 ayat 48. Bahwasanya semua orang itu ingin kaya atau cukup. Tidak ada manusia yang menginginkan kemiskinan. Tidak ada manusia yang menginginkan kekurangan. Semua manusia ingin punya kekayaan. Semua manusia ingin kaya atau ingin cukup. Apalagi kira-kira yang manusia inginkan setelah kekayaan? Kemuliaan. Nama baik. Setiap manusia ingin punya kemuliaan. Pengen punya nama baik. Gitu kan? Pengen punya posisi di masyarakat. Semua orang pengen itu. Tak ada yang ingin punya kehinaan di masyarakat. Semua orang pengen kemuliaan. Dan itu juga sudah Allah sampaikan di dalam Quran surah ke-6 ayat 165. Apalagi kira-kira? Kalau ada yang bisa nambah, tuliskan aja ya di kolom chat ya. Yang manusia inginkan itu satu, manusia ingin kaya. Dua, manusia ingin mulia. Tiga, manusia ingin apa lagi? Manusia ingin cerdas. Manusia itu pengen pinter, pengen ngerti banyak hal. Terutama anak-anak muda tuh. Pengen banget mereka jadi anak muda yang cerdas gitu. Dan itu juga sudah Allah sampaikan di dalam Quran surah kedua ayat 282. Nah, manusia ingin sehat. Betul banget. Manusia ingin sehat. Apalagi yang manusia inginkan? Manusia ingin kaya, ingin cerdas, ingin mulia, ingin sehat. Apalagi? Ingin bahagia. Kan ya? Manusia itu ingin bahagia. Kemudian ingin apa lagi? Ingin punya pasangan, nah ya, pengen punya pasangan, ingin tenang dan apalagi banyaklah keinginan manusia nih, ingin tenang, ingin sehat, ingin macam-macam, ingin selamat dan sebagainya. Pertanyaannya, dari semua keinginan yang kita miliki, wah ingin bebas dari hutang. Pertanyaannya, dari semua ingin kita itu, kekayaan, kecerdasan, kemuliaan, kesehatan. Kita ingin kemudahan rezeki agar bisa melunasi hutang-hutang kita. Kita ingin bahagia agar kita bisa hidup dengan tenang. Kita ingin punya kekayaan agar kita bisa memberi dan berbagi. Pertanyaannya sekarang, siapakah pemilik semua keinginan kita itu? Nah, yang punya kekayaan, Allah. Yang punya kecerdasan, Allah. Yang punya pasangan, yang maksudnya yang menggenggam pasangan kita, Allah. Yang punya kesehatan, yang memberikan kesehatan, Allah. Yang memberikan kebahagiaan, Allah. Yang memberikan kemuliaan, Allah. Lalu, kalau kita tahu semuanya Allah, lantas kenapa kita bukan mengejar Allah? Banyak orang di luar sana ingin kaya, bukan mengejar Allah, malah mengejar ikhtiar usahanya. Kerja lembur bagai kuda, pagi siang malam. Ada orang yang ingin mendapatkan kecerdasan, yang dia ikhtiar penting, tapi kalau mengejar ikhtiar itu salah. Banyak orang ingin sehat, makan obat itu, makan vitamin itu, makan vitamin ini, makan suplemen itu, ini, dan sebagainya. Tapi dia lupa berdoa kepada Allah. Dia lupa menjalankan sholat.
Padahal kalau yang memberikan kesehatan adalah Allah. Semua orang ingin bahagia, tapi dia mengejar kebahagiaan versi dirinya sendiri. Bukan dengan versi bagaimana Allah ingin memberikan kebahagiaan. La'allakum tuflihun, kata Allah. Bagaimana cara Allah memberikan kebahagiaan? Dengan beriman kepada Allah. Insya Allah hidup jadi bahagia. Tapi banyak orang mengejar kebahagiaan yang semu. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan harta. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan berfoya-foya. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara main judi slot. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan cara yang macam-macam. Orang banyak mengejar ketenangan. Yang memberikan ketenangan Allah. Tapi banyak orang mengejar ketenangan justru bukan dengan mengejar Allah. Dia mengejar, mohon maaf, mungkin hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Banyak orang ingin mengejar kemuliaan, mendapatkan kemuliaan, tapi dia tidak mengejar Allah. Yang dia kejar justru jabatan. Bahkan rela mengorbankan apapun demi jabatan agar dimuliakan. Padahal yang punya produk, semua produk itu adalah Allah. Ini ibarat begini. Kalau seandainya kita pengen punya barang nih. Kebetulan yang punya barang itu kita kenal gitu loh. Misal pengen punya baju. Yang punya baju itu kita kenal. Kenal banget kita sama dia tuh. Kalau saya ya, pengen banget punya baju itu, ingin punya baju itu. Maka saya kalau bisa jangan beli. Saya tidak ingin beli kalau bisa. Karena dia teman saya, maka saya akan berusaha dekat sama dia, baik sama dia, agar dia nanti dekat juga sama saya, agar dia bisa ngasih produknya ke saya. Gitu. Contoh, Mas Hanif Pondok IT, Mas Hanif Rozikin, punya produk baju. Karena Mas Hanif adalah teman saya, dan saya selalu baik sama Hanif, saya selalu berteman baik dengan dia, maka ketika Mas Hanif punya produk brand baju yang baru, model baju yang baru, maka dia akan menjadikan saya sebagai orang pertama mungkin yang akan mendapatkan produknya dengan gratis. Misal, saya punya produk baru nih, bisa dipakai nggak Ustadz? Bisa jadi kan kayak gitu. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan kasih semua itu dengan sangat mudah. Tapi ketika kita jauh dari Allah, yang kita kejar justru produknya, bukan orang yang punya produk. Mengejar produknya, capek. Banyak waktu yang harus dikorbankan. Banyak harta yang harus keluar kalau ngejar produknya. Bagaimana caranya ngejar kebahagiaan? Ngeluarin harta sebanyak apa baru bisa bahagia? Tapi kalau kita mengejar sang pemilik kebahagiaan, baik kepada sang pemilik kebahagiaan, maka Allah akan datangkan kebahagiaan itu. Bagaimana caranya? Nah kan pertanyaannya kan pada akhirnya bagaimana caranya? Ya dengan menjalankan ketaatan. Ada seorang karyawan kerja di pabrik baju, bukan kerja di pabrik baju, kerja sebagai marketing di salah satu butik misal. Kalau karyawan ini baik dengan bosnya, menjalankan semua perintah bosnya dengan baik, bosnya suruh A, dia lakukan A, bosnya suruh B, dia lakukan B, bosnya suruh C, dia lakukan C, maka anak ini, karyawan ini, pasti akan dapat bonus dari bosnya, dan bisa jadi salah satu bonus dari bosnya adalah pakaian yang betul-betul dia inginkan di butik itu. Kan kayak gitu. Kalau menjalankan perintah bosnya. Tapi gimana ceritanya kalau seandainya karyawan ini, bosnya suruh A, dia lakukan C. Bosnya suruh B, dia lakukan F. Pasti bosnya geram kan tuh. Pada akhirnya kalau ada bos yang bertemu karyawan seperti itu, atau bahkan tidak dia kerjakan sama sekali, maka yang terjadi pasti karyawan itu dipecat. Kita ini sering serius memperlakukan manusia, tapi tidak serius bersikap di hadapan Tuhan. Kita sering serius bersikap di depan bos kita, tapi kita tidak serius bersikap di depan Tuhan kita. Bayangkan, Allah suruh kita sholat, tapi kita nggak sholat. Allah suruh kita sedekah, tapi kita nggak sedekah. Allah suruh kita berbagi, tapi kita nggak berbagi. Allah suruh kita baca Quran, tapi kita nggak baca Quran. Misal, Allah suruh kita berjuang, berjihad di jalan Allah, fisabilillah, bi anfusikum wa amwalikum, dengan harta dan jiwa kalian, kita nggak berjuang di jalan Allah. Allah minta kita untuk belajar Al-Quran, kita nggak belajar Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk menjadikan Rasul kita sebagai panutan, kita tidak menjadikan Rasul kita panutan. Allah bilang jangan dekati riba, kita malah dekati riba. Bagaimana Allah mau ngasih produknya ke kita? Bagaimana Allah mau ngasih kebahagiaan kepada diri kita? Bagaimana Allah mau ngasih kemuliaan kepada diri kita? Kalaulah perintah Tuhan, kita langgar terus. Bagaimana bos kita mau ngasih bonus kepada kita kalau seandainya semua perintah yang bos kita lakukan, kita nggak kerjakan dengan baik?
Nah, maka banyak manusia mengejar produk, mengejar semua itu, dan terbukti gagal. Dan terbukti gagal. Karena bukan pemilik semua. Karena yang dia kejar bukan sang pemilik semua itu. Dan manusia lupa mengejar sang pemilik. Siapa? Tuhannya. Kalau kita pengen satu barang, kita mesti kejar pemilik barang. Kalau kita pengen satu produk, kita harus kejar sang pemilik produk. Pertanyaannya, kekayaan, kecerdasan, pasangan, kebahagiaan, kesehatan, kemuliaan, tadi milik siapa? Kita sepakat. Milik Allah. Maka yang harus kita kejar adalah Allah. Yang harus kita kejar adalah Allah. Nah, saya ingin cerita sedikit, Bunda. Sampai jam berapa saya? Sampai jam 16.50 ya? Kalau nggak salah. Saya ingin cerita sedikit, Bunda. Kalau boleh menyampaikan, saya ini saat ini usianya 23 tahun. Ya. Istri saya 1, anak sudah mau 2. Sekarang insya Allah bulan Desember anak yang kedua. Saya juga bukan saya juga bukan sarjana. Saya bukan lulusan S1. Saya hanya lulusan SMA dan hari ini ya sedang S1 sih. Agak telat saya kemarin ngambil. Sebelumnya saya di Fakultas Kedokteran. Saya dokter sebelumnya. Mantan calon dokter. Nah, kayak gitu. Mantan calon dokter. Tapi alhamdulillahnya Allah kasih kecukupan dalam kehidupan. Allah kasih kecerdasan. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mat. Alhamdulillah sudah banyak skripsi yang saya dampingi dari para S1, sudah 20-an skripsi, 4 tesis dan 1 disertasi yang saya dampingi. Saya sudah punya pasangan, alhamdulillah istri saya 1, dan saya bahagia menjalankan semua proses dalam hidup saya hari ini. Apapun yang Allah takdirkan dalam hidup saya, bagi saya adalah pasti punya hikmah, kebaikan. Dan alhamdulillah, bicara kemuliaan mungkin tidak yang paling mulia, tapi saya alhamdulillah Allah titip itu sedikit. Dimanapun menginjakkan kaki pasti ada yang jemput misalnya. Pasti ada yang minjemin mobil, pasti ada yang nyupirin dan sebagainya, dimanapun. Alhamdulillah Allah kasih itu. Dan itu bukti bahwasanya banyak orang kan ingin kehidupan, mohon maaf ya, banyak anak muda seusia saya hari ini masih banyak sekali yang terkatung-katung dan ingin sekali punya hidup yang tenang dan nyaman. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Karena yang mereka kejar adalah bukan pemiliknya. Mereka pengen cerdas, tapi yang mereka kejar S1 sarjana, tapi meninggalkan sholat. Mereka pengen kaya, tapi mereka melanggar batasan-batasan riba. Pada akhirnya tetap tidak sukses sampai hari ini. Sekalipun punya uang, dia tidak bahagia. Kayak itu. Karena rezeki itu, ayah bunda, bukan sekedar harta. Boleh saya share screen sedikit ya? Saya ada sedikit gambar. Kalau diperkenankan. Nih. Saya izin share screen sedikit. Di samping layar Zoom saya, ada lingkaran rezeki. Rezeki itu bukan hanya tentang harta, ayah bunda. Rezeki itu banyak. Ilmu itu rezeki. Kemuliaan itu rezeki. Sehat itu rezeki. Kemampuan bersosial dan keadaan sosial itu rezeki. Jodoh itu rezeki. Keluarga itu rezeki. Rumah itu rezeki. Harta teman itu rezeki. Harta itu rezeki. Ketenangan juga rezeki. Ketika kita, nah nih saya kasih contoh. Ketika kita memperbesar harta, lihat ya. Ketika kita beranggapan rezeki hanya sebatas harta, ini warna merah ya, ini harta. Ketika beranggapan kita rezeki hanya harta dan kita membesarkan lingkaran rezeki kita harta, apa yang terjadi? Lihat. Harta itu akan memakan kesempatan kita mengambil yang lainnya. Semua termakan oleh harta. Berapa banyak orang mengejar harta, tapi pada akhirnya kehilangan keluarga. Berapa banyak orang mengejar harta, pada akhirnya kehilangan kesempatan belajar. Atau kehilangan kesehatan. Atau kehilangan kemuliaan. Orang yang korupsi kehilangan kemuliaan. Gara-gara dia memperluas skup hartanya, dia beranggapan rezeki hanya sebatas harta dan dia mengejar harta itu semua,
Maka apa yang terjadi? Dia kehilangan keluarga, waktu bersama keluarga, dia kehilangan teman, dia kehilangan ketenangan, yang tersisa cuma sebagian saja, misal. Itulah orang ketika menganggap rezeki hanya harta. Makanya kemuliaan ilmu itu juga rezeki. Dan semua itu produk Allah. Rezeki itu produk Allah. Semua ini produk Allah. Maka gimana caranya agar kita punya semua ini? Tidak ada cara lain kecuali mengejar sang pemilik rezeki. Maka bagaimana caranya mengejar sang pemilik rezeki? Cari muka. Nah, kalau di dalam Quran surah kelima ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillah. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, maka kejarlah wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Cari muka, cari amalan agar Allah cinta kepada kamu. Cari amalan, cari muka di hadapan Allah. Kita suka cari muka di depan atasan, tapi tidak suka cari muka di hadapan Allah. Padahal Allah sang pemilik produk. Maka cari wasilah, cari jalan, cari muka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Memperbesar kapasitas spiritual. Jadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki, lead magnet rezeki itu adalah memperbesar kapasitas spiritual kita dengan cara apa? Dengan cara menambah keimanan dan keyakinan. Dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Ustaz, nggak masuk akal. Ya emang nggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Kan kayak gitu. Emang nggak masuk akal, yang penting masuk rekening. Yang penting kan uangnya datang, yang penting rezekinya datang, yang penting pertemanannya datang, yang penting kemuliaannya hadir. Memang nggak masuk akal, tapi memang begitu. Itulah iman. Iman itu memang selalu tidak masuk akal. Maka perbesar ketakwaan kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih kecerdasan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia kecukupan atas rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan berikan ketenangan dia dalam segala urusannya. Kan? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang beruntung? Beriman kepada Allah. Jadi tidak ada cara lain. Kejarlah sang pemilik rezeki, yaitu Allah, dengan cara cari muka di hadapan Allah dengan memperbanyak kapasitas spiritual kita. Nah, sekarang izin kita semua buka ayat penuh, satu ayat aja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Quran surah ke-10 ayat 31. Saya ingin buka Qurannya dulu ya. Surah 10 ayat 31. Quran surah Yunus ayat 31. Yunus ayat 31. Nah, saya izin share screen lagi kalau udah kayak gini. Biar semuanya ngelihat. Bisa dilihat di layarnya ya. Nih. Wa may kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrij al-hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah nanya kepada kita lewat Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi? Siapa yang ngasih rezeki kepada ayah bunda sekalian? Atau siapakah yang ngasih pendengaran dan penglihatan kepada kita semua? Dan kira-kira siapa yang menghidupkan dan mematikan, yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Allah nanya lagi, siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang memberikan ketenangan? Siapa yang memudahkan segala pekerjaan? Siapa yang memudahkan urusan kesehatan? Maka mereka menjawab, fasayaquluna Allah. Mereka semua jawab Allah. Seperti tadi kita bilang, Allah. Ketika tadi saya di awal bertanya, siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngasih itu? Semua kita kan sepakat bahwasanya Allah yang ngasih rezeki.
Cuman lihatlah di ujung ayatnya. Fakul afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat ini menunjukkan akan tetap ada dan akan ada orang yang tahu betul rezeki itu dari Allah tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Banyak orang beriman yang kayak gitu. Banyak kita-kita yang kayak gitu. Kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, siapa yang memperbesar perusahaanmu? Allah. Tapi tetap aja dia tidak bertakwa. Tetap aja sedekahnya sedikit. Tetap aja sholatnya tidak khusyuk. Tetap aja dia nggak mau belajar Quran. Nah, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang begini. Termasuk santri-santri ayah bunda sering saya sampaikan ini. Kita sadar betul kemuliaan datang dari Allah. Keluarga kita punya hutang. Siapa yang bantu bebasin hutang? Allah. Maka jadilah santri yang bertakwa kepada Allah. Biar Allah mudahkan segala urusan kita. Dan saya ngerasain betul ayat ini. Alhamdulillah. Hanya bermodal takwa dan iman. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk ibadah dan berjihad di jalan Allah. Dengan harta dan jiwa semampu yang bisa saya lakukan. Allah sampai hari ini belum pernah lagi memberikan kesusahan dalam hidup saya. Mungkin ada orang memandangnya susah, tapi saya memandangnya hikmah. Saya memandangnya pasti Allah pengen ngajarin saya sesuatu. Dan itu kan ketenangan. Betapa banyak orang tidak bisa mengambil angle kebaikan dalam hidupnya. Betapa banyak orang yang husnuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah. Betapa banyak orang yang hatinya tidak qalbun salim. Ketenangan itu qalbun salim di dalam Al-Quran. Dan ciri-ciri qalbun salim itu adalah hati yang ridho, hati yang ikhlas, dan hati yang husnuzon kepada Allah. Hati yang ridho dengan semua takdir Allah, hati yang ikhlas menjalankan semua karena Allah, dan dia bahagia dengan itu, dan hati yang selalu punya prasangka baik di balik peristiwa yang Allah titipkan dalam hidupnya. Kalau memang berkenan, insya Allah kita pertemuan berikutnya kita akan bahas qalbun salim. Kita akan bahas qalbun salim. Dan salah satu bentuk ibadah yang lainnya tadi, sholat, Quran, bersilaturahmi dengan orang lain, membantu orang lain, bersedekah, mengurusi anak yatim. Makanya alhamdulillah ayah bunda sekalian, santri-santri Pondok IT hari ini tidak sekedar belajar IT, tidak juga sekedar belajar Quran saja. Alhamdulillah kami menambah satu kegiatan positif. Santri-santri Pondok IT kami kasih value mengurusi anak yatim. Jadi santri-santri ini setiap bulan akan membahagiakan anak-anak yatim yang ada di kampung di sekitar kami. Insya Allah demi apa? Demi menjalankan perintah Allah. Saya bilang ke santri-santri waktu itu, ayat Quran itu banyak. 604 halaman. Setebal ini loh Quran. Quran itu setebal ini. Ada 114 ayat, 6.236 ayat, ada 114 surah dan 6.236 ayat. Masa isinya cuma belajar IT? Masa isinya cuma sholat? Masa isinya cuma sedekah atau menghafal Al-Quran? Masih banyak perintah Allah yang belum kita selesaikan. Dan kita harus selesaikan satu persatu. Dan salah satu perintah Allah yang saat ini sedang kami di Pondok IT bersama para santri kerjakan adalah perintah mengurusi anak-anak yatim. Itu diabadikan di dalam Quran surah Al-Balad. Saya izin bukakan ayatnya. Quran surah Al-Balad. Sudah, ini seperti Al-Balad. Nah, ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih. Hidup ini pilihan ayah bunda. Nih ya, saya kasih lihat ya. Hidup ini pilihan. Makanya Allah sini bilang, alam naj'al lahu ainain. Setiap manusia sudah kami berikan sepasang mata. Wa lisanan wa syafatain. Dan kami berikan lidah dan sepasang bibir. Wahadainahun najdain. Dan semua yang kami berikan itu, kami berikan dua jalan. Mata kita punya dua jalan, lisan kita punya dua jalan, bibir kita punya dua jalan, telinga kita punya dua jalan, hati kita punya dua jalan. Apa dua jalan itu? Di situ disampaikan kebaikan dan keburukan. Jadi kita punya potensi berbuat kebaikan dan keburukan. Mata kita bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. It's your choice. Itu pilihan antum. Itu pilihan Anda, itu pilihan ayah bunda. Tangan ini mau dipakai kebaikan atau keburukan, itu pilihan. Mata ini mau dipakai kebaikan atau keburukan, itu pilihan. Hidup ini pilihan. Cuman Allah sudah sampaikan, wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Di sini Allah ngasih tahu, kalau jalan yang benar itu pasti sulit.
Sedekah bukan hal yang mudah, ayah bunda. Dari sekian banyak penduduk Indonesia dan orang yang melihat ajakan sedekah, berapa banyak sih yang bersedekah? Karena sedekah itu memang sulit. Wahadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Dan salah satu ciri jalan-jalan yang benar itu adalah dia mendaki. Seperti naik ke atas gunung. Semakin ke puncak, semakin berat, semakin sukar. Tapi ketika sampai di puncak, kita jadi juara. Begitu juga dengan hidup ini. Semakin banyak kita menjalankan perintah, dan salah satu bentuk perintah itu pasti nanti akan ada kesulitan dan kesukaran, maka ketika kita bisa istiqomah sedekah, walaupun menurun gitu misalnya angkanya ya, tapi kita bisa istiqomah setiap bulan, setiap pekan misal, itu lebih baik. Walaupun memang sulit, karena memang ujian kebaikan adalah kesulitan. Kebaikan itu tidak mungkin mudah. Kalau kebaikan itu mudah, orang munafik bisa masuk surga dong. Itulah kenapa kebaikan itu Allah buat agak sulit gitu ya, terutama berjihad, berjuang di jalan Allah. Karena untuk menfilter orang-orang munafik. Nah, salah satu bentuk jalan yang lurus, jalan yang sulit itu adalah wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu? Fakku raqabah, satu, melepaskan perbudakan, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada saat ada orang yang kelaparan, dan salah satu yang diberi makan siapa? Yatiman dza maqrabah, yang dikasih makan itu anak-anak yatim. Nah, maka perintah inilah yang sedang kami jalankan di Pondok IT bersama para santri hari ini. Dan semoga kita bisa bersinergi dan dalam kebaikan ini. Itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya banyak keinginan, dan semua keinginan kita Allah lah yang punya produk. Maka jangan kejar produknya karena kamu bakal capek. Jangan kejar produknya karena kamu bakal lelah, bakal banyak menguras energi, tapi kejarlah sang pemilik produk. Kejarlah Allah dengan ketakwaan kita. Insya Allah akan didatangkan rezeki-rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga silaturahmi ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah, tercatat sebagai perintah yang kita jalankan di hadapan Allah, karena juga tadi temanya silaturahmi mendatangkan rezeki. Nah, saya ingin kasih tahu bab itunya dulu, bahwasanya semua rezeki yang Allah berikan harus kita kejar dengan cara mengejar Allah, bukan mengejar manusia, bukan mengejar produknya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah yang mungkin saya lakukan dalam penyampaian ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Farid Sabita. Materi luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustadz, yaitu membahas tentang bab rezeki. Izin Yola menyampaikan beberapa poin yang telah disampaikan Ustadz Farid, yaitu banyak orang yang lupa akan mensyukuri hal-hal yang kecil. Seperti hadis dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Farid. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu room tour. Ustadz Rashid Ridho akan mengajak ayah, bunda, abang, kakak sekalian mengelilingi Pondok IT dan memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada. Sudah tidak sabar kan ayah, bunda? Baik. Untuk mempersingkat waktu, marilah langsung saja kita saksikan room tour yang akan dibawakan oleh Ustadz Rashid Ridho. Kepada Ustadz Ridho, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Rashid Ridho, boleh dipanggil Mas Ridho, Kak Ridho, boleh. Saya mendoakan di waktu Jumat sore ini pada ayah bunda semua, agar selalu dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua. Nah, pada sore hari ini, saya akan mengajak
room tour atau keliling ruangan-ruangan yang ada di Masjid Pemuda Peradaban di Pondok IT, yang dimana ini Masya Allah, tabarakallah, ini semua hasil dari kontribusi ayah bunda Bang Akas. Mari ikuti saya. Ini kita sedang di lantai 3 Masjid Pemuda Peradaban. Ini memang sedang masih pemasangan kaca. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sudah hampir selesai. Dan di sini nanti akan kita gunakan ruangan untuk kelas-kelas daripada santri yang ada di Pondok IT hari ini. Nah, bisa dilihat masih ada sedikit progres pembangunan. Nah, oke. Allah tabarakallah. Kita lanjut karena banyak ruangan yang akan kita kunjungi. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Nanti ya Bunda, kalau memang ada yang kendala, macet atau lain sebagainya, tolong diinfokan aja. Begitu di chat atau langsung dibuka voice-nya. Gitu. Nah, kalau tadi lantai 2, kita di sini sekarang di lantai. Kalau tadi lantai 3, sekarang di lantai 2. Masjid Pemuda Peradaban, di sini ada 80 santri. Jadi santri-santri di sini mereka juga belajar IT untuk kemandirian mereka. Gitu. Ini dari santri-santri Pondok IT. Oke, kita lanjut ke bawah ke lantai 1. Berarti kita akan keliling asrama Pondok IT. Nanti bisa dilihatkan semuanya. Alhamdulillah, ini juga bersama daripada kontribusi ayah bunda kakak semua yang hari ini alhamdulillah masjid ini dipakai 24 jam santri-santri, tidak hanya sholat tapi mereka juga dipakai gunakan untuk kajian, kemudian juga dipakai untuk hafalan, falakoh, kayak gitu. Hampir 24 jam kegiatan santri ada di masjid ini. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini bisa dilihat kondisi masjidnya hari ini. Ini di bagian apa? Masih ada beberapa progres daripada pembangunan masjid yang terus berjalan. Alhamdulillah. Oke, kita turun ke asrama santri Ikhwan Pondok IT. Nah, kita sedang asrama jadi Pondok IT dari Masjid Wakaf Surga. Ini suasananya dekat pantai, jadi kita ada suara turis di handphone mau ini ada asrama, kita ada 4 asrama di sini. Salah satunya kita akan masuk di asrama Ikhwan. Jadi ini ya bisa mundur sedikit Mas Arga. Asrama nanti Ikhwan di sini. Nah, kita bisa langsung juga. Nah, ini nanti Ikhwan yang mau berjamaah sholat maghrib. Nah, kelihatan nggak ke sini? Ini kondisinya hari ini. Dadah. Ini kondisinya di sini ditempatin berapa orang, Mas? Tadi di sini ada berapa orang? Ada 20 lebih. 20 lebih dalam satu asrama. Kayak gitu. Oke, ini kita ada 4 asrama, kita akan lihat semua kondisinya masing-masing. Kedua, ini kita sedang diam. Oke, kita nggak? Nah, ini di asrama yang kedua. Di sini ada berapa orang, Mas? Ada 14 orang di asrama ini. Ada sedikit berbeda sama yang tadi, lebih kecil, tapi di sini ada 14 orang. Kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih.
Nah, ini juga asrama santri-santri atau IT. Nah, jadi memang karena terbatas, jadi area untuk pakaian dan ruang publik jadi satu. Nah, ini di sini lebih banyak santrinya. Gitu. Jadi kalau di total semuanya hari ini ada sekitar 85 santri Ikhwan yang ada di sini. Oke. Ini asrama-asramanya. Kita lanjut lagi. Di sini juga masih ada. Jadi ada 4 asrama, dibagi 4 asrama dari 85 santri. Assalamualaikum. Nah, ini kondisi santrinya, kondisi asramanya yang hari ini. Oke. Oke, yuk. Sekarang kita menuju kamar mandi dan dapur. Nah, di sini juga kita membekali santri-santri dengan kreativitas mereka, dengan minat mereka. Ada yang ternak apa namanya hewan-hewan kayak tikus putih, terus juga ada hidroponik lele, dan ini juga lihat teman-teman lagi aktivitas sore karena persiapan mau maghrib. Ada yang piket, ada yang juga mempersiapkan diri untuk maghrib. Gitu. Itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini alhamdulillah sedang progres renovasi dari kamar mandi, kamar mandi santri, progres terus untuk progres renovasi. Jadi dia pasang keramik, alhamdulillah. Jadi sebelumnya langsung ada beberapa yang juga belum direnovasi, nanti kita. Terima kasih. Ini ada habis itu ini kita memasuki dapur santri-santri. Jadi di sini tuh makannya santri-santri ada satu ibu dapur bisa dikatakan chef, yang lainnya piket gitu, piket ganti-gantian untuk memasak, belanja dan lain sebagainya. Nah ini kondisi dapurnya nanti bisa di ini juga bisa dilihat gitu. Nah, kita makan apa hari ini? Oh, udah bakso, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman saya untuk masak, belanja sendiri. Nah, itu ya Bunda kondisi dapur, dan teman-teman juga ini sedang melakukan kegiatan untuk hidroponik kayak gitu. Jadi tadi di sana ada lele, di sini nanti akan kita buat tanaman-tanaman agar lebih indah tentunya. Kita menuju. Nah, itulah yang udah tadi kita sudah mengunjungi beberapa room daripada asrama santri pondok IT. Kemudian juga jadi kita pusatkan semua kegiatan itu di masjid. Jadi semua kegiatan di masjid dan asrama untuk tempat istirahat, untuk pakaian, dan halnya sama seperti tadi yang kita lihat kondisinya seperti itu. Dan sekarang kita sedang menuju ke masjid dari Masjid Pemuda Peradaban. Sebelumnya juga kita mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda Bang Kakak yang telah berkontribusi sampai hari ini progres dari Masjid Pemuda Peradaban. Nah, bisa dilihat. Alhamdulillah, sudah 3 lantai Masjid Pemuda Peradaban. Di pojok sebelah kiri itu ada kamar mandi buat ikhwan dan akhwat. Ukuran dari masjidnya ini 18 kali 18. Untuk progres pembangunan juga masih terus berjalan.
kemudian juga daripada asrama-asrama tadi kita menampung sekitar 85 santri. Nah, gitu. Sekali lagi terima kasih. Itu karena kita terdiri sudah ke lantai 1 dan ke lantai 2, mungkin itu area-area daripada Pondok IT dan Masjid Pemuda Peradaban. Terima kasih banyak ayah bunda abang kakak semua di Jumat sore ini. Saya mendoakan kepada ayah bunda abang kakak yang hari ini sedang ikut Zoom dan dimanapun berada, semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Yang punya anak, Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Yang punya hutang, Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti juga kita ada, kalau mau lihat full lagi juga kita sudah siapkan videonya di YouTube. Kayak gitu. Terima kasih bunda bang kakak semua. Saya kembalikan kepada Mbak Yola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Mas Ustaz Rashid Ridho. Semoga dengan kesederhanaan ini membuat kita tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, walaupun dengan keadaan yang Masya Allah sekali. Baik, lalu acara berikutnya yaitu laporan fundraising yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanif Rosikin. Silakan kepada Ustadz Hanif, saya persilakan. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada ya, Mbak? Ada. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amma ba'du. Selamat sore ayah bunda abang kakak. Perkenalkan nama saya Hanif Rosikin, bisa dipanggil ayah bunda Mas Hanif. Izin pada kali ini menyampaikan presentasi mengenai laporan hasil donasi ayah bunda yang telah ayah bunda titipkan kepada kami. Langsung saja izin saya untuk membagikan layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayah bunda abang kakak yang semoga selalu diberi rahmat oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah donasi yang diberikan kepada Pondok IT melalui SIDAK dan SIP yang disalurkan alhamdulillah telah tersampaikan kepada penerima manfaat. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu mensupport program kami. Semoga setiap donasi yang tersalurkan dalam bentuk program kebaikan mendatangkan kebaikan, haru, dan rasa syukur bagi santri penerima manfaat. Selain itu, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua untuk senantiasa membersamai mereka yang membutuhkan bantuan. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami laporkan penyaluran donasi yang ayah bunda berikan. Mohon maaf jika kami masih banyak kesalahan, kehilafan maupun kekurangan selama berkomunikasi dengan ayah bunda sekalian.
kami sangat berharap komunikasi dan silaturahmi ini senantiasa berjaga untuk menebar kebermanfaatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Sidak juga. Alhamdulillah, setelah melewati beberapa waktu, inilah kondisi terbaru dari Masjid Pemuda Peradaban yang telah ayah bunda abang sekalian lihat yang ditampilkan oleh Mas Ridho tadi. Alhamdulillah di lantai pertama sudah bisa dipergunakan untuk kegiatan ibadah seperti sholat, setoran hafalan, dan kajian. Untuk lantai 2 sendiri, alhamdulillah sudah digunakan beberapa kegiatan administrasi kantor, kegiatan produktif santri belajar seperti santri multimedia, programmer, dan juga santri marketer. Untuk lantai 3 sendiri, alhamdulillah dan insya Allah sedang dalam tahap finishing pemasangan kaca jendela. Dan insya Allah tinggal tahap terakhir yang belum dilakukan yaitu pengecatan. Alhamdulillah, total penyaluran donasi pembangunan Masjid Pemuda Peradaban yang telah ayah bunda abang kakak berikan sejak bulan Januari hingga September tahun 2003 ini sudah menghabiskan kurang lebih 336.130.458 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda abang kakak yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berkontribusi dalam pembangunan Masjid Pemuda Peradaban ini. Selanjutnya, kami presentasikan penyaluran donasi untuk operasional pondok dari bulan Januari sampai bulan September. Alhamdulillah telah menghabiskan kurang lebih 130 juta hingga 150 juta rupiah per bulannya. Dengan infak yang diberikan ayah bunda sekalian, alhamdulillah telah membantu mengukir senyum dan memuliakan para santri penghafal Al-Quran yang sedang belajar IT. Infak tersebut alhamdulillah telah digunakan untuk biaya tempat tinggal santri, biaya makan, biaya internet, biaya listrik, biaya pengajar staf, ustadz atau musyrif, kemudian untuk biaya pengelolaan dan manajemen, serta untuk biaya perlengkapan. Program yang selanjutnya yakni program berantas buta huruf Al-Quran yang alhamdulillah sudah kami jalankan beberapa waktu ini. Berikut ini kami sampaikan data dari program berantas buta huruf Al-Quran. Afan Mas, suaranya nggak ada. Cek, masih ada Mbak? Sudah. Ya, untuk program yang kedua yakni program berantas buta huruf Al-Quran. Alhamdulillah sudah kami jalankan beberapa waktu ini. Berikut data santri TPQ santri binaan Pondok IT terbagi menjadi dua, yaitu santri online dan santri offline. Alhamdulillah dalam program santri online dengan jumlah pengajar 9 pengajar mampu membimbing 29 santri online. Lalu pada santri offline kurang lebih telah menjaring 8 TPA di masjid-masjid terdekat yang berada di kampung sekitaran pondok kami dengan total santri kurang lebih 153 orang. Dengan adanya program memberantas buta huruf
Dengan adanya program berantas program buta huruf, mampu menyalurkan donasi untuk mensupport pengajar mengaji sejak Januari hingga September dengan total donasi 12.522.154 rupiah. Semoga dengan adanya program berantas buta huruf Al-Quran yang menjadi salah satu visi dari SIDAK, yakni memberantas buta huruf Al-Quran dan menjadikan dan mensyuruhkan Indonesia terwujud dalam secepatnya. Program selanjutnya yakni program wakaf Al-Quran. Alhamdulillah telah tersalurkan lebih dari 1.133 pieces Al-Quran dan lebih dari 80 Iqra kepada santri-santri Pondok IT dan Pondok Mitra lainnya, santri TPQ yang kami bimbing, serta ibu-ibu yang sedang belajar membaca Al-Quran. Semoga dengan program wakaf Al-Quran ini dapat menjadi amal jariah untuk ayah bunda abang kakak sekalian. Amin ya robbal alamin. Berikutnya yakni program pembebasan lahan pondok. Alhamdulillah bulan lalu telah terpenuhi donasi pembebasan lahan yang berada di sekitar kawasan Pondok IT oleh donatur tunggal sebesar 160 juta rupiah. Insya Allah pembebasan lahan tersebut akan digunakan untuk yang pertama membangun asrama khusus santri putri, yang kedua yakni membangun musola khusus putri, yang ketiga yakni kawasan tempat tinggal ustadz dan para pengurus Pondok IT. Insya Allah semoga Allah mudahkan niat baik kita semua untuk bersama-sama membersihkan Pondok IT dan Masjid Pemuda Peradaban. Berikut ini kami sampaikan beberapa kegiatan santri-santri Pondok IT yang dapat ayah bunda abang kakak lihat di media sosial kami. Yang pertama yaitu kegiatan santri berupa daily activity, kegiatan sehari-hari santri dari bangun tidur hingga tidur lagi. Yang ketiga yakni ujian hafalan mim yang rutin diujikan tiap akhir pekannya. Yang ketiga yakni kegiatan produktif santri setiap harinya sesuai dengan jurusan dan minat bakat santri. Alhamdulillah dengan izin Allah, Pondok IT seperti yang telah diinfokan oleh Ustaz Farid, pada bulan ini insya Allah akan launching satu program, yakni program Anak Yatim Bahagia. Bersama-sama kita bahagiakan anak yatim di tiap bulannya. Berbagai kegiatan yang menyenangkan, mengajak makan bersama di restoran, dan bersenang-senang dan fun game, lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama. Untuk ayah bunda abang kakak yang ingin berinvestasi pahala, silahkan bisa ikut support program ini mulai dari Rp25.000 atau seikhlasnya, dengan harga per paketnya Rp250.000, dapat menjadi amal jariah untuk kita semua dan membahagiakan anak yatim. Kemudian untuk sesi bagian terakhir, program yang dalam waktu dekat akan kami jalankan yakni renovasi dapur dan asrama santri Pondok IT. Bersama-sama telah kita lihat di room tour tadi, ayah bunda, bagaimana keadaan fasilitas kami yang masih kurang seperti dapur dan asrama. Dengan semakin bertambahnya jumlah santri, semakin diperluasnya juga ruangan-ruangan yang ada, terutama untuk kawasan asrama mereka. Kami membuka program wakaf asrama dan prasarana yang ada di Pondok IT.
Ada beberapa paket pilihan yang bisa ayah bunda abang kakak pilih. Yang pertama yakni paket Firdaus dengan nominal seikhlasnya atau ayah bunda bisa berkontribusi melebihi paket yang lainnya. Yang kedua yakni paket Marwah sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga yakni paket Naim sebesar 1 juta rupiah. Paket Darussalam dengan nominal 300.000 rupiah. Insya Allah program ini diperuntukkan untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana berupa asrama santri, sarana prasarana dapur, dan lain-lain. Total kebutuhan program pembangunan ini insya Allah sebesar 300 juta rupiah dan alhamdulillah sudah terkumpul 32 juta rupiah. Kami mohon support dari ayah bunda sekalian, berapapun nominal yang ayah bunda berikan, insya Allah akan tercatat sebagai pahala dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, untuk selanjutnya bagi ayah bunda abang kakak yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kegiatan santri, tentang aktivitas santri, silahkan ayah bunda bisa memfollow atau melihat-lihat akun Instagram kami yang pertama yakni Pondok IT Official, ataupun bisa ke Sidak Jogja, ataupun ke Santri IT Berquran. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur yang sudah bergabung dengan Sidak dan SIP dalam aksi kebaikan ini. Semoga langkah kita dimudahkan dan dilancarkan Allah untuk selalu berada dalam lingkungan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu ayah bunda laporan penyaluran donasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kami kembalikan kepada Mbak Yola. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibarat peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kelak di masa depan kita sendiri yang akan menikmati keindahan Pondok IT dan Masjid Pemuda Peradaban ini. Semoga Allah mudahkan niat baik kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhammad Amin selaku Musyrif Pondok IT. Kepada Ustadz Amin, saya persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wala quwata illa billah. Ayah bunda sekalian yang hadir pada sore hari ini, saya doakan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Amin, Kemusripan Pondok IT. Pada sore hari ini bersama kita berdoa untuk ayah dan untuk Pondok IT. Kita bersama berdoa menadahkan tangan kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki kepada kita. Saya doakan selaku mewakili semua pengurus Pondok IT dan para santri mendoakan ayah bunda yang sudah berkontribusi sampai hari ini untuk santri-santri kami. Kita doakan semoga ayah bunda semuanya diberikan rezeki yang melimpah, yang bermanfaat, kemudian diberikan usia yang panjang dan bermanfaat. Kemudian semoga ayah bunda semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam segala urusan, dilunaskan segala hutang-hutang yang ada. Kemudian semoga ayah bunda yang hari ini mengalami sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Dan semoga yang hari ini punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara
Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran ayah, bunda, abang, kakak sekalian, serta ustadz-ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas salah-salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali ayah, bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.